sini saya akan menjelaskan latar belakang sistem perpustakaan di XMPP Basis Data. Perpustakaan adalah salah satu fasilitas penting yang mendukung proses belajar dan mencari informasi, baik di sekolah, kampus, maupun instansi lainnya. Di dalam perpustakaan, banyak kegiatan yang dilakukan seperti pencatatan data buku, pendaftaran anggota, peminjaman dan pengembalian buku, serta pembuatan laporan. Tapi, pada kenyataannya, masih banyak perpustakaan yang melakukan semua proses itu secara manual, misalnya dengan buku tulis atau Microsoft Excel. Cara manual seperti itu bisa dibilang cukup merepotkan, apalagi kalau jumlah anggota dan buku sudah banyak. Petugas jadi butuh waktu lama buat mencari data. Sering terjadi kesalahan dalam pencatatan dan risiko kehilangan data juga besar. Selain itu, proses pelaporan juga jadi lebih rumit karena harus dihitung satu persatu. Melihat hal ini, aku merasa penting banget untuk membuat sistem perpustakaan yang bisa dijalankan secara digital. Dengan bantuan teknologi, semua proses di atas bisa jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Untuk itu, aku memilih membangun sistem informasi perpustakaan berbasis web lokal menggunakan XMPP. XMPP adalah software yang menggabungkan beberapa aplikasi penting seperti Apache Web Server, MySQL, basis data, dan PHP. Dengan XMPP, aku bisa membuat dan menjalankan sistem secara offline tanpa harus menyewa server online. Jadi lebih hemat dan cocok untuk skala kecil atau menengah seperti di sekolah. Selain itu, sistem ini juga akan menggunakan basis data MySQL untuk menyimpan seluruh data perpustakaan, seperti data buku, anggota peminjaman, dan pengembalian. Semua data akan tersimpan rapi dan bisa dicari kapan saja dengan secepat. Sistem ini juga dilengkapi fitur login admin, pencatatan transaksi otomatis, dan laporan data yang bisa dicetak. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses bekerja petugas perpustakaan menjadi lebih efisien, risiko kesalahan pencatatan bisa dikurangin, dan semua data bisa terpantau lebih dan tertata rapi. Dan tujuan dari sistem perpustakaan XMPP basis data adalah membangun sistem informasi perpustakaan berbasis web menggunakan XMPP dan MySQL. Yang kedua, mempermudah proses pencatatan dan pengelolaan data buku, anggota peminjaman dan pengembalian. Dan yang ketiga, menyediakan fitur laporan data yang bisa digunakan untuk evaluasi dan dokumentasi. Dan yang keempat, mengurangi kesalahan pencatatan dan mempercepat pencarian data di perpustakaan. Langkah pertama dalam membangun sistem informasi perpustakaan adalah membuat database. Pertama kita membuka phpMyAdmin melalui localhost, kemudian membuat database baru dengan nama perpustakaan. Setelah itu kita lanjutkan dengan membuat tabel yang dibutuhkan seperti tabel anggota, ID anggota, nomor handphone, tanggal daftar. Setelah tabel dibuat, kita dapat langsung mengisi data anggota melalui fitur insert di phpMyAdmin. Contoh data yang dimasukkan adalah nama Tani Sarani, alamatnya Jalan Melati nomor 10, dan nomor handphone. Dengan ini data anggota berhasil disimpan ke dalam sistem. Lalu pengertian sistem informasi perpustakaan ini adalah aplikasi berbasis komputer yang dimana untuk mengelola seluruh aktivitas di perpustakaan seperti pendataan buku, anggota, peminjaman, dan pengembalian. Tujuan utamanya ini untuk mempermudah, meningkatkan keakuratan pengelolaan data perpustakaan. Kenapa menggunakan XMPP? Karena XMPP ini adalah software gratis yang menyediakan paket lengkap untuk menjalankan server localhost yang terdiri dari Apache, MySQL atau sekarang bisa disebut MariaDB untuk basis data, dan phpMyAdmin untuk pengelolaan database berbasis antarface atau antarmuka. Saya akan menjelaskan di sini. Yang pertama itu tentang cara membahas tabel. Nah, kalau dalam implementasinya dalam database dulu ya. Jadi kita membuat database itu seperti awalannya itu kayak kita membuat create database, baru nama create database itu kayak diketik create database, baru dibuat nama underscore database titik koma. Jadi itu istilahnya namanya itu nama apa yang kita inginkan untuk membuat database-nya. Contohnya kan kayak John underscore database, baru jangan lupa titik komanya. Oke, yang kedua itu membuat tabel. Nah, jadi kalau membuat tabel itu sama seperti yang di atas,
contoh implementasi di atas kayak membuat tabel itu adalah namanya dari implementasi dasar SQL query itu kan tadi kan sudah memungkinkan guna melakukan belajar. Jadi istilahnya kita bisa manipulasi karena kan kita kan buat di awal kan, jadi kita bisa menambah juga kita buat dari awal itu kan itu istilah dasarnya. Nah, jadi kita buat dari awal itu dasarnya itu bisa itu berguna untuk mengubah atau menambah istilah kita menambahkan nama penulis atau judulnya kan, jadi bisa tujuan itulah dari implementasi dasar SQL query tadi. IRD sistem perpustakaan digunakan untuk pemodelan hubungan antar entitas seperti anggota, peminjaman, pengembalian, buku, dan kategori. Anggota dapat melakukan banyak peminjaman. Setiap peminjaman terhubung dengan satu pengembalian. Setiap buku termasuk dalam satu kategori, sedangkan satu kategori bisa memiliki banyak buku. Tujuan utama IRD ini adalah melacak peminjaman dan pengembalian buku, menghubungkan anggota dengan aktivitasnya, mengelompokkan buku berdasarkan kategori, menjaga agar data terstruktur dan mudah dikelola. Pertama, tabel kategori dan buku. Jenis relasinya one to many. Misalnya, kategori novel bisa digunakan untuk banyak judul buku seperti Laskar Pelangi dan Dilan. Kedua, tabel anggota dan detail peminjaman. Jenis relasinya one to many. Misalnya, satu anggota dapat memiliki banyak data di detail peminjaman tergantung beberapa buku yang ia pinjam. Ketiga, tabel buku dan detail peminjaman. Jenis relasinya one to many. Misalnya, buku Laskar Pelangi bisa dipinjam oleh banyak orang di waktu yang berbeda. Keempat, tabel peminjaman dan detail peminjaman. Jenis relasinya one to many. Contohnya bisa ditambahkan jika ingin satu transaksi berisi banyak buku. Kelima, tabel peminjaman. Jenis relasinya one to one. Penjelasannya, setelah buku dipinjam oleh peminjam akan dicatat pengembaliannya di tabel pengembalian.